apa saja? Sebenarnya semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mengakui dosanya, menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus seperti ini, sudah menerima anugerah Allah ini. Karena pada detik di mana kita menerima Tuhan Yesus, mengakui dosa kita sudah diselamatkan. Jadi kalau ditanya untuk orang yang telah terima grace ini, tandanya apa saja? Saya ingin jawab dulu. Sejak Anda percaya Tuhan Yesus, Anda sudah terima anugerah. Tandanya apa? Tandanya adalah satu, syukur kepada Tuhan. Jadi hidupnya itu penuh dengan syukur karena kita menyadari siapa kita dan kita diselamatkan. Kedua, sebenarnya selain syukur tentu saja kerinduan untuk mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. Kerinduan itu, ya. Kerinduan itu akan makin besar. Yang ketiga, kerinduan untuk memberitakan Injil. Kerinduan untuk memberitakan Injil. Kalau saudara punya penyakit tertentu nih, parah sekali, gak ada obatnya. Lalu kemudian Anda sembuh karena sebuah obat tertentu atau dokter tertentu. Saya mau tanya sama saudara, saudara perlu gak disuruh-suruh untuk kemudian cerita kepada orang lain yang punya penyakit yang sama? Saya rasa enggak. Saudara kalau punya teman yang punya penyakit yang sama, saudara akan secara otomatis bilang, kamu pergi ke dokter itu tuh, atau minum obat itu tuh, atau pergi ke rumah sakit itu tuh. Karena saudara itu sudah mengalami sendiri, disembuhkan. Demikian pula dengan orang yang sudah menerima Injil dan menghayati Injil, dia akan punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Itu salah satu ciri dari orang yang sudah menerima anugerah. Secara cuma-cuma, dia akan mudah cerita kepada orang lain. Nah, kalau kita tuh nggak punya kerinduan memberitakan Injil kepada orang, malah kerinduannya itu cenderung menghakimi orang. Nah, ini tanda-tanda bukan kita belum menerima Injil, bukan. Mungkin saja, tapi menurut saya karena kita ini sudah menerima Injil, tapi tidak menghayati Injil setiap hari. Ini dia problemnya. Jadi bisa jadi kita itu sudah terima Injil, dulu udah pernah nangis-nangis menerima Tuhan Yesus, mengaku dosa kita, dulu. Tapi kemudian makin lama, pertama kali waktu bertobat tuh kayak anak bungsu kita. Tapi makin kesini makin kayak anak sulung kita. Jadi aneh, orang Kristen tuh bisa begitu. Nah, caranya gimana supaya nggak begitu? Tiap bangun pagi itu bersyukur, mengingatkan diri kita ini orang berdosa yang sudah diselamatkan. Kita ini sudah memiliki hidup kekal dalam Tuhan. Kematian pun tidak perlu kita takuti di dalam Tuhan. Karena kita akan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan kita ini orang yang bobrok yang sudah diselamatkan. Kalau kita tiap hari memikirkan itu, minimal 5 menit saja, 10 menit saja ada merenungkan itu. Preach the gospel to yourself before you preach it to others. Khotbahkan Injil pada dirimu sendiri, ya, sebelum khotbahkan itu kepada orang lain. Nah, saudara akan lebih tidak mudah menghakimi orang. Iya ya, dia kok jahat banget ya, Cece perempuan saya ini ya. Ya jahat lah. Semua manusia itu jahat kok, termasuk kita juga jahat. Dulu apalagi sebelum terima Tuhan Yesus, kita mungkin lebih jahat. Atau sama jahatnya. Kita kalau nggak mengenal kasih Tuhan mungkin lebih parah. Jadi kita maklum gitu. Maklum tuh maksudnya kita bisa mengerti kenapa orang itu begitu jahat ya. Kita bisa lebih mengerti. Bukan toleransi ya maksud saya. Ya orang berdosa ya kayak gitu itu memang. Kita justru diajar kalau memang Alkitab mengajarkan orang berdosa seperti itu. Jadi kita nggak pernah kaget gitu dengan dosa orang lain. Dan nggak merasa diri lebih baik dari mereka. Itu penting. Ya memang kita seperti itu. Jadi preach the gospel to yourself. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan jika belum preach the gospel to yourself? Belajar kembali dasar-dasar Injil. Ya. Setelah mendengarkan ini, sepertinya saya ini masih anak sulung. Nah, orang yang ngomong seperti ini, justru Pak Joko kalau berani jujur ngomong seperti ini, itu adalah awal yang sangat baik dan menunjukkan Pak Joko cukup rendah hati untuk berubah. Kalau anak sulung beneran, itu nggak akan ngomong seperti ini. Saya kasih contoh ya. Orang yang sombongnya itu bener-bener sombong, itu nggak merasa dia sombong. Tapi kalau orang yang sombongnya itu masih setengah, dia itu bisa berasa, aku kok kayaknya sombong banget ya tadi ngomong kayak gitu. Nah itu bagus, jadi kesombongannya belum sempurna. Tapi orang kalau sombongnya sempurna, sombongnya udah paripurna, itu dia nggak berasa. Saya pernah tahu nggak, ada orang yang sombong dan dia nggak berasa sombong. Wah itu ngeri. Tapi kalau saudara itu masih
Ada kesombongan kadang-kadang muncul gitu ya. Seperti saya kadang-kadang juga muncul kesombongan. Saya bisa sadar, waduh Tuhan, tadi itu saya itu menyombongkan diri saya sendiri. Mohon ampun Tuhan. Nah itu tanda bahwa kita itu masih peka dan kita itu masih terus bertumbuh. Kira-kira gitu. Jadi kalau Pak Joko berkata, aku kok mirip sama anak sulung. Nah itu tanda Pak Joko bukan anak sulung. Masih mirip, tapi bukan. Dengan kata lain, saya juga kadang-kadang kalau melihat misalnya siapa orang yang saya kenal, kok kayak gitu sih dia nih. Oh, pokoknya saya menghakimi dan cenderungnya tuh pengen orang itu dihukum aja Tuhan itu daripada di. Nah, saya juga kadang-kadang bisa merasa seperti itu. Jadi itu tanda yang baik. Good sign Pak Joko bahwa Pak Joko sebenarnya hatinya nggak bener-bener anak sulung gitu ya, karena berkata kok seperti ini. Kira-kira gitu tanggapan saya. Terima kasih.